muda, selamat datang di Cakropot. Cengkrama singkat berbobot. Selamat datang di acara podcast edisi spesial PPAK FH UNES tahun 2021. Bersama saya Kobe dari angkatan 2019, Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang. Dalam acara podcast kali ini, kita akan membahas atau mendalami tentang UKM LK dan BSO, serta kelompok belajar yang ada di FH UNES. Kali ini saya sudah ditemani dengan bintang tamu yang sangat luar biasa dari kelompok belajar edisi. Halo Kak Rehan. Halo Kak Rehan. Halo Kobe, bisa denger kan? Iya bisa, sebelumnya suara Kobe udah masuk ya? Udah masuk. Oke. Gimana nih Kak Rehan kabarnya? Alhamdulillah aku baik-baik aja. Alhamdulillah ya. Mungkin Kak Rehan bisa memperkenalkan diri terlebih dahulu, karena aku yakin pastinya teman-teman Cakra Muda yang ada di rumah pasti pengen tahu banget nih siapa sih yang mewakili EDC saat ini. Oke, baiklah Cakra Muda, aku mau kenalin diri aku sendiri ya. Halo semuanya, aku Raihan Muhammad Akbar, angkatan 2019 Fakultas Hukum UNES, yang sekarang sedang menjabat sebagai Direktur dari edisi FH UNES tahun 2021. Oke, jadi Kak Rehan ini adalah direkturnya ya dari edisi itu sendiri tahun 2021 ya periodenya. Mungkin Kak Rehan di saat pandemi ini lagi ada kesibukan lain untuk perkuliahan mungkin atau di edisi sendiri? Kalau untuk perkuliahan ini sudah agak longgar ya, karena semenjak habis UAS kan, jadi tugas-tugas mungkin sudah agak lebih longgar jadinya. Terus kalau di edisi sendiri kita lagi nyiapin webinar nih buat teman-teman yang berminat. Nanti dikepoin aja di IG-nya edisi FH UNES ya. Wah, ada webinar juga ya Kak di edisi ya? Oh ya, sebelumnya aku lupa nanya nih, Kak Rehan ini udah semester berapa ya? Aku sekarang semester 4, sama kayak Kobe. Oh iya, ini kita seangkatan ya. Oke, jadi Kak Rehan ini dia udah mau naik semester 5 jadinya ya Kak ya. Tapi Kak Rehan ini udah selesai Kak UASnya. Kalau UAS yang di kelasku itu kayaknya udah semua, alhamdulillah. Udah ya. Oke. Ya udah. Mungkin Kak Rehan di podcast kali ini kan kita mendalami tentang kelompok belajar edisi nih. Mungkin Kak Rehan bisa sharing-sharing apa sih itu edisi? Oke, aku bakal sharing sedikit tentang English Discussion Community ya. English Discussion Community itu sudah ada semenjak 2016, tapi baru diakui fakultas istilahnya dari tahun 2017. Selama 5 tahun ini kita berusaha untuk mengembangkan minat bakat anggota kita di dalam berbahasa Inggris nih, OB. Jadi cocok tuh bagi misalkan teman-teman Cakra Muda yang berminat atau sudah menguasai bahasa Inggris dan join di edisi itu udah pilihan yang tepat banget gitu loh. Oke, jadi untuk mengasah soft skill dari bahasa Inggris ya. Enggak cuma bahasa Inggris, soft skill yang kita asah di sini, tapi soft skill dalam berorganisasi juga bakal kita dapetin di sini, karena seperti halnya keuntungan ikut dari suatu organisasi adalah mengasah keterampilan soft skill dari seorang mahasiswa itu sendiri gitu loh. Jadi enggak cuma bahasa Inggris, tapi soft skill in general juga pastinya akan dapat nih. Oh gitu. Terus juga di sini mungkin selama edisi berdiri ini ada capaian-capaian mungkin yang diharapkan atau pencapaian yang sudah dilaksanakan atau didapatkan selama 5 tahun terakhir ini Kak. Kalau untuk capaian sih, saya ngelihatnya lebih memperhatikan capaian dari individu-individu kita gitu loh. Misalkan yang awalnya pas baru-baru ikut edisi belum berani untuk berbahasa Inggris, pas sudah menjadi member edisi dia makin confidence, makin percaya diri untuk using English skill-nya gitu loh. Itu menurut saya merupakan suatu capaian kami, yaitu membuat anak-anak kita itu pede
dan berani untuk mengasah dan menggunakan kemampuan bahasa Inggris mereka sendiri gitu loh. Oh gitu ya, berarti Kami ya sudah lanjut. menganggap itu suatu capaian. Oh, jadi suatu capaian itu teman-teman dari edisi sendiri itu mampu ya untuk berbahasa Inggris, melatih percaya diri dan public speaking juga ya kak ya. Oke, Yap, benar sekali. mungkin selama kakak masuk edisi ini ada cerita-cerita seru atau kocak gitu atau enggak konyol di pada saat kakak melaksanakan edisi itu sendiri. Misalkan cerita-cerita itu mungkin pas saya masih maba kali ya. Pas saya Mm-mm. masih maba, saya jadi akrab dengan teman-teman di EDC. Dan waktu saya masih maba juga masih dalam suasana belum COVID kan. Nah, menurut saya feel bonding yang pas offline itu lebih kena sih daripada yang online. Tapi teman-teman Cakra Muda yang baru ikut EDC setelah pandemi COVID ini juga bakal merasakan sense of brotherhood mungkin ya, atau kayak rasa kekeluargaan sendiri walaupun baru kenal secara online. Nah, itu juga kita rasakan setelah pandemi ini, walaupun kita tetap rapat online, ketemuan online, tapi enggak mengalahkan apa yang kita dulu alami semasa kita perkuliahan offline gitu loh. Itu sih. Jadi lebih asik sebenarnya di offline ya kak, tapi masih banyak ide-ide yang tertuang untuk bisa mengasyikkan lebih dari offline di saat lagi online gini ya. Walaupun keadaannya online, enggak menghalangi kita untuk mempererat rasa kekeluargaan kita gitu loh. Mm-mm, betul sekali. Oh ya kak, itu cukup untuk kita melaksanakan yang namanya cengkrama asik nih sama Kak Rehan. Jadi kita masuk ke sesi selanjutnya. Kobe ada yang namanya ice breaking, ngobrol-ngobrol santai. Suara Kobe terdengar? Dengar? Oke. Ada ngobrol-ngobrol santai, tapi ini ada ice breakingnya gitu loh kak. Jadi di sini nanti Kak Rehan itu Kobe berikan suatu pertanyaan, ada 5 pertanyaan. Nanti Kak Rehan bisa jawab dengan cepat ya kak ya. Oke. Oke, kita mulai aja kak. Yang pertama, saya merasa tampan ketika saya Kayang. sayang kak. Iya. Kaya. Iya, kayang. Oh kaya, bukan kayang. Kaya. Kayang. Oh kaya ya. Yang kedua, saya merasa bosan ketika saya Gabut. gabut. Ya, jawabannya singkat, nggak apa-apa. Yang ketiga, saya merasa insecure ketika saya Lari-lari. lari-lari. Kenapa ini? Karena nggak bisa lari-lari. Pas suatu ketika aku lari dan diliatin orang itu pernah. Oh gitu, jadi kurang pede gitu ya kak ya pas lari ya. Oke. Selanjutnya, saya merasa pintar ketika saya Dapat nilai A. dapat nilai A. Mantap mantap Kak Rehan. Yang terakhir kak, saya merasa tersaingi ketika Saya merasa tersaingi ketika saya dalam usia muda belum melakukan apa-apa. wah, mungkin Kak Rehan ada cerita sedikit nih tentang masa-masa mudanya Kak Rehan dengan topik tersaingi. Aduh, kalau untuk sekarang sih belum pernah merasa tersaingi sih. Soalnya saya juga nggak fokus di persaingan yang nggak sehat gitu loh. Iya, positif sekali ya dari Kak Rehan ini. Selanjutnya kayak ini ada pertanyaan dari mahasiswa Cakra Muda, di mana sebelumnya panitia dari PPAK FH UNES ini sudah memberikan question box melalui media sosial Instagram. Jadi di sini aku bakal milih pertanyaan random ya kak ya. Nanti Kak Rehan bisa menjawab dari pertanyaan-pertanyaan Cakra Muda. Ada yang masuk yaitu kalau mau ikut UKM EDC ini mungkin ada syarat dari mengikuti TOEFL atau yang lain kak? Oke, kalau di EDC sendiri kita tidak mensyaratkan mahasiswa mau masuk di EDC. Kita cuman menginginkan komitmen dari anak-anak mahasiswa kita
ya terutama teman-teman Cakra Muda nih yang ingin bergabung di EDC, itu adalah yang kami minta adalah komitmennya, bukan TOEFL score atau IELTS score. Itu nanti kita bisa asah di belakang gitu. Yang kedua, ada pertanyaan masuk yaitu manfaat dan keistimewaannya mengikuti EDC. Oke, pertama manfaat yang kalian bakal dapat nih Cakra Muda itu adalah relasi. Satu adalah relasi. Yang mana relasinya ini adalah kalian bakal ketemu nih orang-orang yang minatnya sama dengan kalian. Seru nggak tuh? Yang kedua adalah soft skill. Soft skill how to run an organization. Itu kalian sangat dapat sih di EDC. Gimana cara kalian berorganisasi bagi para teman-teman maba Cakra Muda nih. Pasti kan kepo nih dunia organisasi di semasa kuliah. Nah, mungkin kalau kalian minat di bahasa Inggris dan ingin bergabung di organisasi, EDC mungkin tempat buat kalian tuh, gitu. Oke. Jadi buat teman-teman semua yang ingin bergabung untuk mengasah soft skill dari berbahasa Inggris maupun membesarkan kepercayaan diri untuk public speaking di depan umum juga ya Kak ya. Itu bisa banget buat bergabung di EDC. Dan tadi udah diberitahu oleh Kak Rehan kalau misalnya mau kepoin IG dari EDC itu adalah edc.fhunes. Yang terakhir nih Kak, mungkin dari Kak Rehan sendiri ada pesan singkat untuk mahasiswa baru Cakra Muda. Silakan Kak. Oke, ini buat teman-teman Cakra Muda nih yang sekiranya memiliki minat berbahasa Inggris ataupun ingin belajar berbahasa Inggris selama kalian menjadi mahasiswa di Fakultas Hukum UNES, kalian mungkin harus join di EDC ya. Soalnya apa, di EDC mungkin tempat yang tepat buat kalian untuk kalian mengasah soft skill kalian dalam berbahasa Inggris, public speaking, maupun soft skill dalam menjalankan organisasi pada umumnya gitu. Semuanya bakal dapat di sini, saya jamin deh. Oke. Sangat luar biasa sekali ya Kak percakapan kita pada siang hari ini. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih nih sama Kak Rehan karena sudah menyempatkan hadir di acara podcast kita kali ini. Gak kerasa ternyata kita udah ngobrol asik atau gak cengkrama asik itu udah sekitar ya 15-20 menitan ya Kak ya. Nanti kita bakal ketemu lagi di next podcast yang pastinya lebih seru lagi bareng Kak Rehan. Terima kasih Kak Rehan. Makasih Kobe. Untuk teman-teman Cakra Muda semua yang ada di rumah, jangan khawatir karena kita bakal kembali lagi di acara podcast selanjutnya dan pastinya bakal mengundang bintang tamu yang luar biasa. Jadi jangan kemana-mana, tetap ikuti terus channel YouTube kami di official PPAK FH UNES, Twitter kami di PPAK FH UNES 2021, dan jangan lupa juga untuk follow IG kami di PPAK FH UNES dan juga BEM FH UNES. Lagi satu, kami juga memiliki akun TikTok yaitu PPAK FH UNES. Saya Kobe pamit undur diri, bye-bye.